Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa dimudahkan olehnya menjalankan salat Isya dengan berjamaah. Salawat salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita mengkaji dan mentelaah tentang surat Ad-Duha. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan ngaji yaitu surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Dua surat ini memang diperuntukkan untuk mengingat kembali tentang bagaimana sirahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana peristiwa perjalanan hidupnya beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga disimpulkan oleh para ulama bahwa kalau surat Ad-Duha itu adalah menjelaskan, menerangkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Kanjeng Rasul yang sifatnya fisik, ya, yang sifatnya jasmaniah. Sementara dalam surat Al-Insyirah atau istilahnya surat Alam Nasrah ini adalah kenikmatan yang sifatnya spiritual, yang sifatnya rohaniah. Makanya sebelum saya membaca surat Al-Insyirah, coba kita ingat kembali tentang surat Ad-Duha yang sudah kita kaji, kita telaah di pertemuan yang lalu. Mari kita lihat saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa intinya dalam surat Ad-Duha, setelah Allah bersumpah tentang waktu duha, bersumpah tentang malam hari ketika sudah jadi gelap gulita, Allah mengingatkan kepada Kanjeng Rasul dengan kalimat ma wadda'aka rabbuka wa maqala, ya, dan tidaklah Allah Tuhanmu ya Muhammad itu meninggalkan dirimu, wa maqala, dan Allah adalah tidak membencimu ya Muhammad. Jadi ini artinya adalah menghibur kepada Kanjeng Rasul bahwa Allah itu tidak meninggalkan Rasulullah dan juga tidak membenci daripada Rasulullah, karena saat itu lama nggak turun-turun daripada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian diingatkan di dalam ayat tersebut juga bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat ya Muhammad, ya, itu adalah lebih utama, lebih baik bagimu daripada kehidupan al-ula, yaitu kehidupan dunia. Nah, kalau kita pakai prinsip hidup ini saudara sekalian rahimakumullah, bahwa hidup di akhirat itu adalah lebih mulia atau lebih baik kita kejar, ya, daripada kehidupan dunia. Kalau yang kemarin saya istilahkan, nek cara orang tua kita beri nasihat, Pak petani itu kalau nandur padi, engkau rumputnya apa? Ikut gitu ya. Tapi nek nandur rumput belum tentu padinya, bahkan tidak mungkin padinya akan tumbuh. Yang namanya kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih baik bagimu ya Rasulullah minal ula, dari kehidupan dunia. Jadi artinya ini memberikan motivasi kepada Kanjeng Rasul yang mana pada saat itu masih periode Mekah atau istilahnya periode awal-awal Islam menyebar di zaman masyarakat masih mayoritasnya jahiliyah, sehingga diberi motivasi oleh Allah Ta'ala bahwa kehidupan akhirat itu lebih mulia, lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena ketika menyebarkan dakwah di periode Mekah, memang Rasulullah adalah sungguh sangat berat, ya, bahkan rintangan dakwahnya itu lebih berat, ya, daripada berada di kota Madinah. Nah, sehingga di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, kelak engkau ya Muhammad akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Fatardo, engkau pun ridho, engkau pun rela, engkau pun senang atas nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Ya, kemudian alam yajidka yatiman fa'awa, Allah mengingatkan kepada Kanjeng Rasul bahwa dulu Nabi Muhammad adalah kecilnya itu dalam keadaan yatim, ya, dalam keadaan yatiman.
Kemudian fa'awa, kemudian Allah lindungi, Allah tumbuh kembangkan, kemudian Allah jamin kehidupannya. Walaupun secara manusiawi, dalam pengasuhannya pun Rasulullah ini pindah-pindah, mulai dari sepeninggal ayahnya kan diobain oleh ibunya ya, kemudian diasuh oleh Ibu Halimah Sa'diyah, sebelumnya adalah Ibu Thuwaibah. Nah, kemudian ternyata Ibu Aminah juga meninggal, diasuh oleh kakeknya hanya 2 tahun, kemudian diasuh lagi oleh pak leknya yang namanya Paman Abu Thalib. Ya, ini dalam keadaan yatiman, tapi fa'awa, itu Allah kemudian lindungi, Allah kasih perlindungan atau bahkan ditumbuh kembangkan yang sangat ideal, yaitu jadilah nanti seorang pemimpin dunia ya, uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang pertama, ketika dalam keadaan yatim, tapi kemudian tetap Allah kasih perlindungan, bahkan dijaga sampai ibaratnya adalah menjadi manusia yang utama. Kemudian Allah mengingatkan juga wajadaka dhalan, dulu engkau sesat. Sesat di sini artinya adalah nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya kalau dalam sejarah itu Nabi Muhammad dikenal dengan sebutan ummi. Ummi artinya apa? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, di sini dikatakan dhalan, artinya apa? Nggak ngerti apa-apa. Artinya memang butuh bimbingan. Tapi kemudian Allah fahada, Allah kasih petunjuk, Allah kasih arahan, Allah kasih yang namanya petunjuk-petunjuk teknis bagaimana hidup dunia, bahkan menjadi pemimpin umat manusia di dunia ini bagaimana baiknya. Itu yang namanya hada, itu artinya petunjuk. Allah kasih petunjuk dari langsung melalui turun Al-Quran Al-Karim. Kemudian berikutnya wajadaka ailan faghna, dulu Rasulullah dalam keadaan tidak mampu, atau istilahnya dalam keadaan ailan. Ailan itu artinya kekurangan, miskin, karena memang saat itu ketika Rasulullah ditinggal ayahnya, sementara keluarga Nabi Muhammad itu sebenarnya kan keluarga yang pas-pasan, kecuali kakeknya. Yang kaya raya itu siapa? Kakeknya kan? Kakeknya siapa tadi namanya? Kakek Abdul Muthalib, itu kepala suku, bahkan yang memegang kunci Ka'bah atau istilahnya sumur Zam-Zam ini ya kakek Abdul Muthalib, otomatis disegani, dihormati di Jazirah Arab, ya utamanya dari kota Mekah. Jadi istilahnya menjadi sesepuhnya kota Mekah ya kakek Abdul Muthalib ini. Tapi pamannya kan enggak, atau orang tuanya kan tidak. Ya, Paman Abdullah ini biasa-biasa saja. Nah, kemudian maka di sini dikatakan oleh Allah Ta'ala bahwa wajadaka ailan faghna, dulu engkau dalam keadaan kekurangan, miskin, kemudian Allah kayakan, Allah cukupkan, Allah penuhi segala kebutuhan hidupmu ya Muhammad. Nah, ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Nikmat yang sifatnya duniawi atau nikmat yang sifatnya fisik gitu kan, jasmaniah. Kemudian Allah mengingatkan bahwa kalau sudah seperti itu berarti maka oleh karena itu fa'amal yatima fala taqhar. Oleh karena itu ya Muhammad, ya kalau dalam ketemu dengan anak-anak yatim maka fala taqhar, janganlah engkau bersikap bengis atau istilahnya engkau paksa atau istilahnya keras. Kepada anak yatim kita harus sopan lembut ya, kita kepada anak yatim harus berkasih sayang. Itu namanya fala taqhar, janganlah engkau kerasin. Wa amasaira fala tanhar. Kalau misalnya ada meminta-minta, wala tanhar, janganlah engkau hardik. Ya, ketika ada orang yang meminta-minta, janganlah dihardik, jangan diusir, gitu kan. Apa yang kita miliki, yang istilahnya pantas layak kita serahkan atau kita berikan. Tapi jangan sampai wala tanhar, jangan sampai engkau usir atau bahkan dihardik. Makanya orang dulu mengatakan bahwa kalau seandainya meminta-minta itu, misalnya bisa jadi itu adalah bukan apa? Manusia gitu kan ya, tapi itu adalah sosok makhluk yang lain yang Allah takdirkan berwujud manusia untuk menguji keimanan kita, bisa jadi begitu ya, menguji daripada rasa empati ya, rasa kasih sayang kita kepada orang yang tidak mampu. Maka Allah katakan tadi wa masaila fala tanhar ya, yaitu adapun orang yang as-sa'il tadi meminta-minta jangan engkau usir, jangan engkau hardik, jangan engkau marahi. Nah, oleh karena itu terakhir ditutup dengan wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada engkau ya Muhammad, maka fahadis, yaitu hendaklah engkau sampaikan, hendaklah engkau berikan, tahukan kepada selainnya. Artinya apa? Wujud syukur ya daripada nikmat yang Allah berikan itu perlu disampaikan kepada yang lainnya. Fahadis artinya begitu. Baik, itu adalah surat Ad-Duha yang menceritakan tentang kenikmatan yang sifatnya jasmaniah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya saudara sekalian, kita akan bahas yaitu surat Al-Insyirah. Dari namanya saja Al-Insyirah itu artinya adalah diartikan apa namanya membuka ini ya, membuka dada. Artinya adalah menjadikan penerang di dalam diri dada Nabi Muhammad SAW. Al-Insyirah. Nah, kita lihat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat ya. Mari kita baca sama-sama, kita ta'awud dulu ya, sama-sama pakai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sekali lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, mari kita perhatikan ayat yang pertama, bunyinya adalah alam nasrah laka sadrak. Alam, apakah tidak atau bukankah nasrah, kami telah lapangkan laka dirimu ya Muhammad, sadraka, yaitu dadamu. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan diri dada Rasulullah SAW. Ini bisa dimaknai bisa secara fisik, yaitu kita lihat dulu Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang Rasul, itu kan terjadi yang namanya pembelahan dada atau istilahnya operasi yang dilakukan oleh malaikat. Dalam riwayat mengatakan yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail itu. Dua malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan isi dadanya Kanjeng Rasul, yaitu di usia yang pertama ketika masih kecil ya. Jadi ketika alam nasrah turun ini berarti kan awal-awal periode Mekah, berarti Rasul kalau saat pembelahan dada berarti masih usia sekitar 4 atau 5 tahun, yaitu di suku Bani Sa'ad, di rumahnya Ibu Halimah As-Sa'diyah saat itu. Nah, maka ketika sedang bermain-main dengan teman seusianya, sedang asik-asiknya bermain dengan teman seusianya, usia 4 tahun, ya usia PAUD kalau sekarang, ternyata dibawa oleh sosok manusia, nampaknya manusia gitu ya, yang berbaju putih, yang disaksikan oleh teman-temannya Muhammad juga pada saat itu, kemudian membawa Kanjeng Rasul untuk dijauhkan dari teman-temannya, dijauhkan dari suku Bani Sa'ad ini. Ternyata dibawa oleh dua malaikat ini untuk dimandikan di sumur Zam-Zam dan kemudian dioperasi. Nah, kalau bahasa kita mungkin sekarang dioperasi ya, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan kotoran-kotoran hatinya. Ya, kalau dalam hadis dikatakan yaitu sifat al-hasad, iri dengki gitu ya, termasuk surat al-ghil, yaitu sifat al-ghil itu artinya sifat yang senantiasa condong pada hal negatif. Jadi sifat negatif yang ada di Rasulullah itu dibersihkan, ya, yaitu kalau dalam bentuk fisiknya berarti dibersihkan oleh malaikat ini, ya, ketika badannya Rasulullah ini dibelah, ya, dibersihkan. Ya, jadi ini artinya adalah pembelahan dada yang dilakukan oleh dua malaikat. Nah, karena ini yang mempraktekkan malaikat, ya, maka otomatis dalam hal operasinya ya sudah tinggal pakai ilmu malaikat. Jadi Allah kehendaki langsung tutup lagi begitu ya. Ya tidak merasakan sakit mungkin seperti kita yang juga dioperasi itu. Jadi artinya adalah ini langsung dioperasi oleh malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini dibelah dadanya gitu. Walaupun kemudian ada lagi pembelahan dada ketika jelang apa? Isra dan Mi'raj. Tapi alam nasrah ini sudah turun, ya, sudah turun karena ini adalah periode awal-awal dakwah itu. Jadi saat itu di sebelum Isra Mi'raj Rasulullah juga pernah kembali dioperasi lagi, dibelah dadanya dalam rangka untuk disucikan ulang, ya, karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu kemudian ayat ini menegaskan secara maknawiyah dikatakan bahwa alam nasrah laka sadrak, tidaklah bukankah kami telah melapangkan, ya, dirimu ya Muhammad, yaitu hatimu atau istilahnya dadamu. Maka inilah hadirin rahimakumullah, surat Al-Insyirah ini oleh para ulama, ya, di beberapa riwayat dikatakan bahwa manfaat fadilahnya, keutamanya itu besar sekali. Ya, makanya ada yang menyarankan setiap habis sholat dibaca minimal yaitu dengan bacaan ganjil. Ketika ada persoalan hidup, ketika ada masalah apa, ya, kemudian dengan wirid atau baca ini, insya Allah juga diselesaikan. Bahkan ada teman-teman mahasiswa itu ketika akan menghadapi ujian skripsi itu saya ingat betul ya, suruh ngamalkan oleh Pak Yai ini, ya, baca aja surat Al-Insyirah katanya, ya, baca surat Al-Insyirah setiap habis sholat. Nah, ini dalam rangka untuk membersihkan atau membuka, ya, dada atau istilahnya kecerdasan
batin kita, ya, kecerdasan pikiran kita, isrotan sirahnya. Makanya kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika akan datang ke Fir'aun yang saat itu ditemani oleh saudaranya namanya siapa? Harun, ya. Nabi siapa? Harun. Jadi Nabi Harun ini adalah Nabi yang menyertai Nabi Musa untuk mendakwahi, yaitu yang namanya Fir'aun laknatullah alaih. Nah, ketika akan berangkat ke kerajaan Mesir, ya, Fir'aun, ya, sekaligus membebaskan Bani Israel, Nabi Musa ini kan berdoa apa? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu kan doa, ya Allah ya Tuhanku, israhli sadri, yaitu bukakan, jembarkan, lapangkan sadri dadaku. Ya, Rabbi sholli wa yassirli amri, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah segala urusan-urusan yang aku hadapi. Nah, ini bisa dipakai, Pak, ya. Jadi bisa kita pakai untuk ketika akan apalah menghadapi sesuatu yang kelihatan rumit, susah, itu baca aja ini. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul yaitu lepaskanlah, ya, 'uqdatal yaitu ikatan-ikatan, min lisani dari lidahku. Jadi Nabi Musa alaihissalam memang kalau kita lihat dalam sejarah, yaitu beliau itu apa namanya, cara bahasa sekarang mungkin celat, ya, cedal. Jadi istilahnya tutur katanya itu tidak selincah Nabi Harun. Makanya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar saudaranya namanya Harun ini diangkat menjadi apa? Nabi dan Rasul. Makanya kalau Gus Ba itu sambil guyonan mengatakan itu Nabi yang diangkat jadi Rasul karena proposal dari siapa? Nabi Musa. Namanya Gus Ba, kayak ngomongnya itu ketika ini begitu, tapi ya sebenarnya benar juga, ya begitu beliau. Jadi atas permintaan daripada Nabi Musa alaihissalam, maka diangkatlah Nabi Harun saudaranya yang punya kelebihan berupa apa? Tutur katanya pinter, ya, menyusun kata-kata itu enak, bagus gitu lah. Ya, beda dengan siapa? Nabi Musa. Makanya Nabi Musa tadi doanya apa? Wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah lepaskanlah, ya, ikatan-ikatan yang ada dalam mulutku ini supaya gampang bicara, ya, supaya nanti mendakwain Fir'aun itu mudah, gitu kan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sehingga mereka, ya Allah, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya itu faham qauli terhadap ucapanku. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa supaya menghadapi Firaun itu tutur katanya enak dan seterusnya. Makanya biasanya kalau di dunia pesantren doa ini dibaca sebelum apa? Belajar, Pak, ya. Sebelum belajar ini baca doanya itu, yaitu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beberapa orang atau istilahnya penceramah kita ini kadang-kala ayat ini juga dibaca sebelum memulai apa? Ceramah sebagai mukaddimahnya. Ya, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapatkan istilahnya israhli, itu artinya adalah lapangkanlah dadaku. Ya, makanya sama semakna dengan ini, maka dikatakan alam nasrah lakas, bukankah aku telah melapangkan yaitu dadamu ya Muhammad, gitu kan. Dari apa? Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak itu artinya adalah kami pun telah menurunkan bebanmu, ya, yaitu darimu. Ya, jadi artinya Allah telah menghilangkan. Kalau kita lihat makna tafsirnya di sini dikatakan alam nuwasi ayuhan nabi laka sadraka li sara'id-din wa da'watu ilallah wal ittisaf bimakarimil akhlaq. Jadi bukankah kami, kata Allah, telah melapangkan, telah meluaskan wahai nabi, yaitu dirimu, sadraka, hatimu atau dadamu. Untuk apa? Li sara'idin, untuk menerima daripada syariat-syariat agama. Jadi maksudnya kalau dalam tafsirnya dikatakan bahwa yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Muhammad, bukankah telah aku luaskan, ya, bukankah telah kami lapangkan ya Nabi dadamu itu, yaitu untuk menerima syariat-syariat agama yang datangnya dariku, dari Allah Taala. Wa da'watu ilallah, ya, dan digunakan fungsinya untuk mengajak kepada umat manusia ilallah, menuju kepada Allah, wal ittisafa bimakarimil akhlaq, dan sifat-sifat yang disebut dengan akhlak yang mulia. Jadi maksud daripada ayat ini dikatakan dalam tafsirnya bahwa Allah telah membukakan dada diri Rasulullah ini, yaitu supaya menerima syariat-syariat agama, kemudian menerima metodologi dakwah kepada mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Ta'ala, dan mempunyai sifat-sifat yang makarimul akhlak, mempunyai sifat-sifat yang mulia.
Nah, itu maksudnya begitu. Jadi di dalam diri Rasul itu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan syariat dari Allah Ta'ala, kemudian mengajak kepada umat manusia menuju kepada Allah, dan menjadikan manusia yang agung, ya, berakhlak yang mulia. Makanya di ayat yang lain dalam surat Al-Qalam itu adalah Allah memuji Kanjeng Rasul dengan kata-kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah perilakunya itu di atas akhlak yang mulia. Ini Allah sendiri yang memuji. Jadi yang memuji bahwa akhlaknya Rasulullah adalah mulia itu Allah, bukan diri kita manusia, tapi Allah yang memuji bahwa diri daripada Nabi Muhammad adalah bi khuluqin azim, yaitu di atas akhlak yang mulia. Baik, wa khatabna anka bidzalika himlaka. Jadi Allah juga mengangkat, ya, beban beratmu yang ada di punggungmu. Ingat hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam perjalanan periode dakwah zaman Mekah, nah, yang kemarin kita tanyakan itu, ya, tentang bagaimana itu sholatnya Rasulullah sebelum mendapatkan Isra Mi'raj. Ternyata saya temukan Pak kemarin. Jadi gini, ternyata ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama yaitu Rasul sudah diajari oleh malaikat Jibril, yaitu berupa wudhu dan sholat yang sudah lengkap, yaitu ada rukuknya, ada sujudnya, sehingga dipraktekkan saat itu sholatnya ya seperti yang sudah kita lakukan, hanya tidak 5 waktu, begitu aja bedanya. Tapi setelah Isra Mi'raj baru ada perintah sholat 5 waktu, ya. Sebelumnya ada yang mengatakan sholatnya itu hanya pagi dan sore, ya. Ada yang mengatakan hanya pagi sama sore sama sholat tahajud yang wajib sholatnya. Jadi beda pendapat para ulama itu. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwa wada'na anka wizrak di sini adalah Allah telah melepaskan, menghilangkan, yaitu beban berat dirimu. Ingat hadirin rahimakumullah, periode Mekah kita lihat dalam menjalankan sholat saja, yaitu ketika rukuk, ketika sujud, jadi dekat Ka'bah Mukarramah itu kan selalu diganggu itu. Bahkan gangguan orang kafir Quraisy itu mengerikan, ya. Kita lihat kotoran onta istilahnya itu dilempari di dalam di tubuhnya Rasulullah, ya. Jadi artinya pokoknya diganggu terus itu, ya, diganggu. Bahkan ketika berjalan pun yaitu jalannya diganggu dengan duri dan seterusnya. Jadi berat sekali. Maka beban-beban yang berat itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan pada Kanjeng Rasul itu diabadikan dalam surat Al-Insyirah ini. Makanya tadi saya katakan fadilah keutamanya kalau kita baca ini diantaranya ya sama, beban berat kita pun akan disirnakan, akan dihilangkan, ya. Makanya kita baca ini surat Al-Insyirah. Makanya ada yang menjadikan wirid juga ini utamanya dipakai sholat qobliyah. Saya dapat ijazahan itu kalau sholat qobliyah subuh ini bisa diamalkan, Pak. Yaitu apa? Kalau sholat qobliyah subuh itu kan corgon hadis sama dengan apa, Pak? Lebih berat daripada dunia seisinya, namanya sholat fajar, ya. Sholat qobliyah subuh itu, ya. Nah, itu biasanya kalau saya dapat ijazah dari Pak Yai itu artinya rakaat pertama itu membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah itu. Surat yang kedua adalah Al-Fil, Pak. Jadi Alam Taro. Jadi sama-sama alam semua. Alam Nasrah sama Alam Taro. Jadi rakaat pertama adalah baca Alam Nasrah, dan rakaat yang kedua baca Alam Taro. Silakan moga diamalkan. Ini supaya kita istilahnya kalau dalam hadisnya dikatakan kalau fadilah keutamaan qobliyah subuh itu adalah sama dengan diberi kenikmatan lebih besar daripada dunia dan seisinya, kan begitu, ya. Tapi kemudian ada tambahan lagi, yaitu rakaat pertama bacanya adalah Alam Nasrah, ya. Rakaat yang kedua Alam Taro. Nah, ini menjadi amalan kita, bisa dilakukan. Baik, yang saya hormati, maka di dalam surat Al-Insyirah tadi Allah memberikan, ya, mengingatkan kepada Kanjeng Rasul bahwa diri dada Rasulullah itu telah dibukakan, dilapangkan, ya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, ya, untuk menerima syariat agama Islam, untuk menerima ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah lepaskan, ya, Allah istilahnya hindarkan beban berat yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Ini sebenarnya nikmat, ya, nikmat yang Allah berikan kepada Kanjeng Rasul. Makanya dikatakan tadi di awal mukadimah saya katakan bahwa Al-Insyirah ini adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Kanjeng Rasul, tapi yang sifatnya psikis, yang sifatnya metafisik, artinya adalah sifatnya batiniah. Kalau ad-duha tadi itu sifatnya adalah jasmaniyah, sifatnya yang nampak, ya, tapi kalau ini adalah rohaniyah. Baik, kemudian ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak, ya. Alladzi, Allah yang telah mengangqadha itu artinya adalah telah memberatkan dhahraka. Jadi yang namanya wizrak tadi atau beban berat itu adalah telah memberatkan dhahraka
punggungmu. Zuhrok itu artinya punggung ini. Jadi artinya adalah Allah telah mengangkatnya, Allah telah meletakkan atau melepas sesuatu yang beban berat yang ada dari dalam diri Rasulullah, yaitu berupa apa? Alladzi anqa dhuhrok, yaitu alladzi athqala dhuhraka wa ja'alnaka bima an'amna 'alaika minal makarimi fi manzilati rafi'atin aliyah. Jadi artinya di sini adalah beban berat yang ada dalam diri punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dihilangkan, disirnakan, atau istilahnya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beban-beban berat, ya, beban berat itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak, kemudian Allah angkat ya diri Rasulullah ini, yaitu dzikroka, yaitu dengan sebutan dirimu. Artinya begini, jadi Allah mengangkat derajatnya Kanjeng Rasul ini, ibaratnya sampai namanya pun disebut setiap saat. Mari kita lihat ketika kita azan misalnya, azan itu kalimat diantaranya adalah asyhadu alla ilaha illallah, kemudian yang berikutnya apa? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nama Muhammad disebut di situ. Ini artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat. Makanya di sini dikatakan yaitu wa ja'alnaka bima an'amna 'alaika minal makarim fi manzilatin rafi'atin 'aliyatin. Yaitu Allah telah menjadikan dirimu ya Muhammad bima an'amna, apa yang telah kami nikmatkan, apa kami beri nikmat kepada engkau ya Muhammad, yaitu minal makarim, dari beberapa akhlak yang mulia. Utamanya adalah fi manzilatin rafi'atin 'aliyatin, yaitu di tempat yang agung yang mulia. Jadi nama Muhammad SAW ini selalu disebut. Tadi diantaranya ketika azan, bahkan disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahiyat itu pun juga ada kan nama Muhammad di situ, yaitu nama kita baca sholawat. Ya, kita baca sholawat ini otomatis ya menyebut nama Muhammad SAW. Maka di sini dikatakan adalah rofa'na, itu artinya kami angkat. Ya, kami angkat dirimu ya Muhammad dzikruka, yaitu dalam menyebut dirimu. Jadi Allah mengangkat Rasulullah karena setiap saat nama Nabi Muhammad itu yaitu selalu disebut oleh umatnya, ya, oleh kita sekalian. Bahkan menyebut atau bersolawat kepada beliau Kanjeng Rasul ini adalah merupakan amalan yang berpahala. Makanya kenapa ayat yang sering kita baca saat baca Al-Barzanji atau Sumtu Duror itu dikatakan yang namanya fadilah keutamaan sholawat itu kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya itu senantiasa mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Ya, oleh karena itu kita kepada orang yang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, shallu, berselawatlah kepada diri Rasul, ya, dan juga mengucapkan salam yang baik. Nah, kalau Allah mengucapkan salam kepada Rasul, itu artinya adalah Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah, Allah memberikan ampunan kepada Rasulullah. Kalau malaikat bersolawat itu artinya malaikat mendoakan Rasulullah SAW. Kalau kita orang beriman mengucapkan solawat adalah beribadah. Ya, kita ini termasuk memohon pada Allah supaya Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan kepada Rasulullah. Itu artinya kita ini menjalankan perintah, yaitu kalimat shollu alaihi wasallimu. Kata-kata shollu itu artinya adalah bersolawatlah kalian. Nah, karena kita mendapatkan perintah ini, maka kita baca solawat. Nah, di saat baca solawat kita berarti menjalankan perintah. Kalau menjalankan perintah berarti mendapatkan apa? Pahala. Ya, makanya itu maksud daripada solawatnya Allah kepada Rasulullah, solawatnya malaikat kepada Rasulullah, solawatnya kita kepada Rasulullah itu beda. Nah, ini menunjukkan bahwa warafa'na laka dzikrak. Jadi Allah angkat itu derajat Nabi Muhammad itu, yaitu di mana-mana, yaitu disebut selalu ya oleh umatnya, oleh kita semuanya, ya. Dan ketika kita menyebut nama beliau dan mengucapkan salam salawat kepada beliau, ini kita menjalankan perintah Allah dan insya Allah berpahala. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya adalah ada sebuah prinsip hidup yang harus kita perhatikan. Ingat, kalimatnya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya. Maka sungguhnya yang namanya ma'al usri beserta yang namanya kesulitan itu mesti di situ ada kemudahan. Kalau saya lihat komentarnya Pak Quraisy Shihab itu dalam YouTube-nya kemarin tak lihat itu, ternyata beliau mengartikan sungguh sangat tepat, menarik sekali untuk kita pahami bahwa beserta kesulitan-kesulitan yang ada mesti ada celah, itu yang namanya apa? Kemudahan, kata beliau. Bersama seketika itu.
Ya, jadi ketika ada kesulitan-kesulitan yang ada, maka kemudian di situ akan ada celah yang namanya kemudahan. Ya, bahkan ini diulang berapa kali nih Pak? 2 kali. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu mesti akan ada kemudahan. Ya, di dalam tafsir dikatakan bahwa kata-kata al-usr, ya, itu artinya adalah kesulitan. Itu diawali dengan alif lam ma'rifat, istilahnya definitif ya. Nah, kalau al-ma'rifat itu diartikan berarti di situ sama. Artinya kesulitan yang pertama dan kedua itu adalah sama. Nah, kemudian kata-kata yusron ternyata sifatnya adalah nakirah. Nakirah itu berarti sesuatu yang masih belum jelas. Artinya adalah lebih banyak. Nah, dimanai oleh ahli tafsir bahwa ternyata kesulitannya satu, akan tetapi yang namanya kemudahannya itu adalah lebih banyak gitu loh. Ini menjadi prinsip hidup kita sekalian, Bapak sekalian rahimakumullah, bahwa setiap ada kesulitan yang ada di sekeliling kita, yang kita hadapi dalam hidup ini, itu mesti besertanya di situ ada celah yang namanya kemudahan. Kemudian yang kita praktekkan juga bahwa yang namanya kesulitan mesti suatu saat akan datang yang namanya apa? Kemudahan. Nah, prinsip hidup ini kalau kita pakai, yang kita terapkan, ya insya Allah kita ini termasuk selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, maka dalam tafsirnya dikatakan fala yasnika adal a'daika an nasrir risalah. Ya, janganlah engkau ini merasa sulit, bersedih hati gitu ya, ketika telah menyakiti yaitu musuh-musuhmu ya Muhammad. Dalam apa? An nasrir risalah, yaitu dalam penyebaran dakwah risalah Islam ini. Jadi artinya Rasulullah dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, susah beratnya dakwah di periode Mekah itu, ya, itu janganlah engkau membuat mundur dari persoalan yang ada. Ya, karena apa? Dikatakan di sini adalah fa inna ma'ad-dhayiq farhan. Fa inna ma'ad-dhayiq farjan. Jadi setelah ada kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya itu. Ya, 2 kali inna ma'ad-dhayiq ya farjan. Jadi setiap ada kesulitan tadi mesti akan ada jalan keluarnya. Jadi ini motivasi Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Rasul di awal periode dakwah saat itu, yaitu periode Mekah. Ya, susah repotnya dakwah di kota Mekah awal-awal periode awal ini memang betul-betul tidak boleh istilahnya menyerah. Ya, Rasulullah dimotivasi tidak boleh menyerah karena setiap kesulitan ya di sela-selanya itu mesti ada yang namanya kemudahan. Kalau kita pakai sekarang hadirin rahimakumullah, hidup zaman akhir atau zaman modern ini, bahwa setiap ada persoalan yang ada, mesti Allah akan turunkan itu yang namanya kemudahan, atau akan turunkan yang namanya jalan keluarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Fa idza faraghta, maka apabila engkau telah selesai, ya, apabila engkau telah selesai melakukan suatu aktivitas, maka fansab, yaitu maka bekerja keraslah kalian. Ya, jadi artinya ketika sudah selesai, maka kemudian harus bekerja atau melakukan aktivitas yang lain. Itulah sebenarnya prinsip kita sebagai seorang muslim, Bapak saudara sekalian saya hormati, bahwa dengan adanya ayat ini sebenarnya kita ini tidak boleh nih cara istilah Jawa niku ngulur-ngulur apa? Waktu gitu loh. Nek wis bariki ya sing dilakoni apa meneh itu jelas. Makanya kita ini kan manusia kan bisa planning segala sesuatu apa yang akan kita lakukan gitu kan. Misalnya malam inilah, yang apa yang kita rencanakan lakukan besok pagi kan sudah terplanning dari sekarang. Ya itulah yang dikatakan bahwa apabila telah selesai melakukan sesuatu maka ya segera kerja keras lagi untuk melakukan yang lainnya. Dan itulah prinsip Islam harusnya itu ya. Makanya kalau kita lihat umat Islam ini kemudian tidak menghargai waktu begitu ya, ya walaupun ini kadang-kala ya menimpa di antara kita ya, tapi ini kita harus ingat pada ayat ini. Ternyata Allah mengatakan fa idza faragta, apabila telah selesai menyelesaikan pekerjaan suatu itu, maka segera melakukan yang lainnya. Ya, kalau dalam tafsirnya dikatakan fa idza faragta min umuri dunya wa azghalaha fajidda fil ibadah. Maka apabila kamu telah selesai urusan duniawiyah ini, ya, dan kemudian telah menyibukkan dirimu, maka bekerja keraslah, sungguh-sungguhlah fil ibadah, dalam beribadah. Jadi artinya ketika sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka ayolah kita semangat untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sini katakan yaitu fajidda fil ibadah. Fajidda itu artinya adalah maka segera kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika wahdah farghab fi ma indahu. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa, kemudian kita hanya berharap. Jadi setelah kita melakukan satu pekerjaan, kemudian kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasilnya itu wa ila rabbika farghab, ya, kita serahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di antara kita kemudian kalau sudah
apa namanya bekerja atau jualan atau apa gitu ya, kita bisa maksimal ini bekerja, jualan dan seterusnya. Nah kemudian kita selesai pekerjaan, waktunya sholat duhur, kita sholat duhur. Nah ini prakteknya maksud saya. Ketika sholat duhur, disitulah kita ini fajida fil ibadah, sungguh-sungguh kita dalam beribadah, yaitu menjalankan ibadah sholat duhur. Nah hasilnya daripada pekerjaan dari pagi sampai siang itu adalah ila rabbika farghab, yaitu kepada Allah ini kita serahkan total. Hasilnya kayak apa? Allah. Termasuk diantara kita misalnya yang ngajar murid santri ini, saya kira tugas kita yang ngajar menyampaikan, ya, bahwa kita ini hanya tugasnya mengajar menyampaikan. Hasilnya ilmu yang kita sampaikan itu didengar, disampai di dalam hatinya, pikirannya, atau diikat di dalam pikirannya, bisa atau tidak, nah itu Allah yang menakdirkan untuk hal itu. Tapi tugasan kita adalah yaitu menyampaikan segala sesuatu. Nah itu bisa ngajar. Dan intinya hadirin rahimakumullah, bahwa di dalam bekerja berkarya kita tidak boleh lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah taala, karena itu menjadi takdir yang kita alami atau yang kita hadapi, yaitu selama hidup di dunia atau selama bekerja tadi. Baik Bapak saudara-saudara yang saya hormati, intinya di dalam surat Al-Insyirah ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa Rasulullah saat itu merupakan calon pemimpin dunia, ya, calon istilahnya nabi akhir zaman ini, itu dilapangkan dadanya, disirnakan, dihilangkan masalah persoalannya, ya, kemudian diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi komitmen atau diberi keyakinan bahwa setelah kesulitan mesti akan datang yang namanya kemudian. Ini menjadi prinsip kita semuanya supaya kita ini sukses dunia dan akhirat insya Allah. Demikian teman-teman Bapak Ibu yang saya hormati yang dapat kami sampaikan, walaupun sebentar sedikit, insya Allah semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.